biasanya kita kalau ngelihat kita terutama teman-teman yang di broadcast itu bukannya aku mau mengecilkan hati teman-teman, tapi kebanyakan dari kita memang sekarang mencari sumber berita itu satu, kalau misalnya kita cari sumber berita, kalau misalnya nyari di Instagram atau di sosial media, kadang-kadang kita mempertanyakan validitas dari berita tersebut. Nah, karena semakin banyak sekarang account yang segampang itu dibuat, dan ada terms atau ada istilah yang disebut dengan homeless media, di mana itu kayak media-media itu tidak perlu punya website, jadi mereka kebanyakan punya home base-nya itu ada di Instagram atau di sosial media yang lainnya, misalnya Facebook atau di Twitter. Mereka tidak perlu harus punya website, lalu mereka homeless istilahnya, jadi mereka nggak punya rumah. Dengan mereka homeless itu, mereka bisa aja masuk ke sosial media manapun dan mereka punya server sendiri, maksudnya mereka tanpa harus membayar, mereka bisa punya server sendiri dan bisa membangun base information dari situ. Nggak salah sih, karena secara revenue atau secara pemasukan secara bisnis itu tetap akan mendatangkan pemasukan yang jauh lebih besar dibandingkan kalau misalnya kita punya website sendiri, karena website kan harus bayar server, terus belum lagi harus bayar maintenance, belum lagi kalau di masa-masa seperti sekarang ketika kebebasan berpendapat itu sangat kencang, ditekan oleh pemerintah, maka kemungkinan mereka harus bayar cyber security untuk membangun keamanan untuk website mereka. Jadi otomatis itu akan cost-nya akan jauh lebih besar daripada pemasukannya kalau mereka belum bisa dapat pemasukan sendiri gitu kan. Nah, makanya banyak media itu sekarang yang memilih untuk pakai sosial media untuk jadi home base mereka. Contohnya dulu itu ada Pijaru, aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Pijaru itu adalah salah satu homeless media yang dimiliki oleh Kompas, dan mereka itu mencoba untuk masuk ke situ. Tapi secara valuasi, ini maaf aku agak ke sisi bisnis dan ekosistemnya. Tapi secara valuasi nanti kemungkinan besar akan kesulitan untuk mendapatkan investor atau pemasukan karena mereka nggak punya sesuatu yang bisa dijual. Nah, sekarang yang pengen aku ajak teman-teman untuk explore adalah terkait dengan multimedia journalism. Nah, apa sih multimedia journalism itu dan bagaimana kita melihat satu produk jurnalistik itu adalah multimedia atau multiplatform. Nah, kebanyakan di Indonesia saat ini itu adalah multiplatform. Multiplatform itu adalah di mana dalam satu artikel ada beberapa medium, misalnya teks, video, gambar dalam satu page, tapi mereka itu mengulang isi dari setiap medium masing-masing. Jadi misalnya, kalau misalnya kita ngomong soal ada demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya. Nah, di teksnya ditulis ratusan orang berkumpul di depan Balai Kota Surabaya dan melakukan demonstrasi. Terus di fotonya gambar yang sama, lalu di bawahnya ada video dengan video yang sama. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah page atau sebuah laman website yang dimana itu serve as a multi-platform journalism, dimana itu memberikan pilihan bagi pembacanya atau audiensnya untuk melihat satu angle dari beberapa medium. Nggak salah sih, tapi redundant atau mengulang. Jadi kayak bisa jadi itu sangat membosankan bagi seorang pembaca. Dibandingkan kalau misalnya yang saya pelajari di Beyond University itu adalah multimedia journalism di mana teks, video, dan gambar itu berbeda-beda. Ketangkap ya sejauh ini ya? Yang diproduksi sama BBC. Nah, the stories food bank meals chow. Food bank itu adalah kayak bank makanan
di negara-negara Western atau di Amerika ada seperti itu. Jadi mereka menyediakan kayak pantry gitu, di mana orang-orang itu datang untuk ngambil makanan kaleng, makanan sisa. Dulu pas zaman aku kuliah juga aku sering ke food bank tapi yang di kampus, dan kita tuh kayak ngumpulin donasi dari orang-orang, kayak biasanya mereka ngasih pasta atau ngasih apel yang udah expire di toko tapi masih bagus kondisinya. Nah, si BBC ini produce sebuah cerita di mana dia cerita soal a story food bank meals how. Jadi orang-orang ini dapat makanan ini dari food bank itu. Ini cuma gambar gini doang gitu kan. Dia cerita soal kalau misalnya pas dia kerja, aku cuma makan secepatnya. Sandwich here, something there, secepatnya. Apapun yang bisa dimakan, dimakan. Udah nih habis gitu. Pada ini kelihatannya menarik, kenapa? Karena foto dan cerita tentang orang. I'm trying to find work to get me out of this predicament. I'm more worried about eating than finding a job. Ini makanan yang dia dapat di dalam food bank itu. Nah, terus kan ini dia nyerita soal ini data dari BBC ya. In the past year, more than 1 million emergency food parcel were handed out. Jadi selama tahun 2000, ini tahun 2017 ya atau 2018. Selama tahun itu tuh semakin banyak orang mendapat paket sembako di Inggris. Ini data statistik gitu kan. Terus Sarah, salah satu orang yang diwawancara, the money that I escaped with was my housekeeping money. I couldn't save it. I was on a strict budget. Jadi penggambaran yang diceritakan oleh narsumnya atau oleh orangnya itu cuma sekedar pengalaman mereka saja. Mereka tidak bisa menarik garis merah, benang merahnya di sini. Benang merahnya ditarik sama BBC, gitu. Sama pembuat artikel ini, pembuat produk ini. Makanya dia bilang, kenapa ini terjadi? Ya karena semakin banyak orang ngambil paket sembako di Inggris. Ini cerita soal si Sarah. Ini terlalu fancy untuk codingnya ya, tapi nanti kalau misalnya teman-teman punya minat untuk bikin cerita seperti ini, sesimpel foto satu gitu. We're living in a caravan, we basically eat picnic food. Picnic food yang itu yang ya roti, as a sandwich, and then a biscuit, dan apel gitu doang. Buying a lot of cheese and ham, it's sandwich crisp. Jadi kebayang kehidupannya Sarah itu seperti apa. Ini orang lain lagi, data lagi. Data dia nggak banyak. Data dia nggak kayak harus tulisan yang panjang lebar, tapi cuma memberikan konteks bahwa hey ini terjadi. Around 5% of the food bank referrals are for the homeless. Jadi 5% dari orang yang mendapatkan makanan dari food bank itu cuma 5% yang homeless. Jadi 95% itu sebenarnya punya rumah, tapi mereka nggak bisa membeli makanan. Oke, lanjut lagi. Masih sama, gitu kan. Udah 2017 kan. Nah, ini salah satu contoh multimedia yang menurut aku simple tapi efektif.